Perkenalkan, nama saya Maftuh Rianto. Di sini saya akan menjelaskan bagian aset keuangan. Aset keuangan adalah aset yang tidak berwujud. Nilai dari aset tergantung dari nilai kas yang akan kita terima di masa yang akan datang. Semakin besar nilai arus kas yang akan kita terima yang akan datang, maka semakin tinggi nilai dari aset keuangan. Contoh dari aset keuangan adalah pinjaman, saham biasa, saham preferen, obligasi retail Republik Indonesia. Jadi, hutang bank obligasi, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan, saham baik biasa atau preferen, yang masing-masing memiliki cara-cara pembayaran klaim yang berbeda, adalah aset keuangan. Kemudian resiko dari aset keuangan. Yang pertama, resiko daya beli. Risiko ini ditimbulkan karena adanya inflasi, sehingga risiko ini disebut juga inflation risk. Yang kedua, risiko ketidakmampuan emiten atau peminjam untuk membayar kewajiban yang disebut dengan risiko kredit atau risiko kelalaian. Yang terakhir, risiko nilai tukar. Risiko ini timbul dari berinvestasi pada mata uang asing. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain. Jika nilai tukar berubah karena negatif, maka kita akan menerima uang yang lebih sedikit. Misalnya investasi pada aset yang mata uang dolar. Maka jika rupiah menguat, maka kita akan menerima rupiah yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian aset keuangan dan aset berwujud. Aset keuangan adalah aset berwujud secara fisik memang berbeda. Pada aset berwujud, bentuk fisik dapat langsung dinilai dengan uang, sedangkan aset keuangan wujud fisiknya tidak dapat mencerminkan nilai dari aset keuangan tersebut. Namun demikian, ada satu hal yang sama-sama dimiliki oleh kedua jenis aset tersebut, yaitu arus kas yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Untuk aset berwujud, misalnya kepemilikan atas kapal pesiar, maka arus kas yang akan kita peroleh di masa yang akan datang adalah pendapatan yang akan kita peroleh dari penumpang. Pendapatan ini kemudian nantinya akan digunakan untuk pembayaran biaya operasional dan utang. Jika ada kelebihan, maka akan dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga pada akhirnya arus kas yang akan diperoleh dari aset keuangan dihasilkan dari aset berwujud. Kemudian karakteristik aset keuangan. Yang pertama, divisibility. Aset keuangan lebih dapat dipecahkan dibanding aset fisik. Yang kedua, marketability. Aset keuangan lebih umum, mudah untuk dipasarkan. Yang ketiga, maturity. Aset finansial beberapa di antaranya tidak memiliki batas waktu jatuh tempo secara spesifik dan tidak semestinya dipegang selamanya. Yang keempat, currency. Aset keuangan umumnya menggunakan mata uang tertentu. Beberapa aset keuangan dibuat dalam US dollar untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Yang kelima adalah moneyless. Aset keuangan berfungsi sebagai alat pembayaran disebut uang. Namun ada juga aset keuangan yang bukan uang namun dapat juga sebagai alat pembayaran. Yang keenam ada reversibility. Aset keuangan dapat ditukar-tukar bentuknya. Yang ketujuh ada liquidity. Aset keuangan merupakan aset yang mudah untuk dicairkan. Kemudian ada convertibility. Beberapa aset keuangan seperti bond atau saham dapat ditukar bentuknya ke bond atau saham yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada return predictability. Penerimaan dari aset keuangan dapat diprediksi. Kemudian ada jenis-jenis aset keuangan. Yang pertama, pasar uang, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, T-bills, commercial paper, euro dollar, repurchase agreement, banker acceptance, federal fund. Kemudian pasar modal, yaitu ada corporate bond, municipal corporate,
Kemudian Federal Agency Bond, saham preferen, saham biasa. Kemudian yang terakhir pasar derivatif, yaitu ada option, kontrak masa depan atau future contract.